Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk belajar bersama. Masih ingatkah kalian dengan SIG? Ya, Sistem Informasi Geografis adalah metode pemetaan digital yang membantu kita mengolah, menganalisis, dan menampilkan data spasial secara lebih akurat. Pada pertemuan ini, kita akan membahas kembali materi Sistem Informasi Geografis, mulai dari pengertiannya hingga komponen-komponen utama yang membentuknya. Melalui pembahasan ini, diharapkan kalian dapat memahami bagaimana SIG bekerja dalam mengolah data keuangan dan mengapa teknologi ini sangat penting dalam berbagai bidang. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian dengan logo tersebut? Ya, itu adalah logo Google Maps, salah satu contoh aplikasi pemetaan digital yang sangat sering kita gunakan. Setelah melihat logo tersebut, sekarang coba pikirkan sejenak. Apa yang kalian ketahui tentang Google Maps? Aplikasi ini pasti sudah sering kalian gunakan, tapi setiap orang mungkin memiliki pengalaman berbeda. Aplikasi Google Maps tentu sering kita gunakan dalam perjalanan, bukan? Mulai dari mencari rute tercepat, mengetahui jarak tempuh, melihat kondisi lalu lintas, hingga menentukan lokasi tujuan dengan lebih mudah. Dengan bantuan Google Maps, kita bisa bepergian dengan lebih efisien dan meminimalkan kemungkinan tersesat. Semua kemampuan yang dimiliki Google Maps itu, mulai dari menampilkan peta, menunjukkan rute, hingga memberikan informasi kondisi wilayah, disebut sebagai Sistem Informasi Geografis. SIG memungkinkan kita mengolah dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi sehingga informasi yang kita terima menjadi lebih akurat dan mudah dipahami. Mulai dari mengumpulkan, mengelola, hingga menyajikan data. Sekarang kita akan mulai membuat sistem informasi geografis kita sendiri. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya, karena setiap tahapan memiliki peran penting dalam menghasilkan peta. Tahapan pertama yaitu saya akan mengumpulkan data terlebih dahulu. Data inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan sistem informasi geografis. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi geografis atau SIG. Pada sistem informasi geografis, biasanya terdapat beberapa jenis data yang dapat kita input. Di antaranya adalah data spasial, data vektor, dan data raster. Data raster adalah data digital yang posisinya diwakili oleh grid. Data raster dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh dan merepresentasikan objek geografis dengan piksel. Resolusi piksel pada citra menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Sedangkan data vektor adalah data yang merepresentasikan objek di permukaan bumi dengan menggunakan vektor yang dibentuk dengan titik, garis, dan area atau poligon. Terkumpulnya data-data tersebut membawa kita untuk memulai tahap pengolahan data. Pada tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam data. Pengolahan data ini menggunakan perangkat lunak yang sering kita dengar dengan sebutan software. Perangkat lunak berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Perangkat lunak tersebut meliputi ArcView GIS, ArcGIS, MAPINFO, dan QGIS. Jika semua proses sudah selesai, kita bisa langsung menyajikan hasilnya. Umumnya, penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan elektronik. Nah, ini dia contoh hasil akhir dari tahapan kerja sistem informasi geografis.
Dari proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian, kita dapat menghasilkan peta digital yang informatif, mudah dibaca, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setelah melihat hasil akhirnya, sekarang coba ingat kembali, apa saja komponen-komponen SIG yang kalian ketahui? Komponen-komponen sistem informasi geografis sendiri terdiri dari 4 komponen utama, yaitu data, sebagai bahan dasar dalam pengolahan informasi keuangan, perangkat keras, hardware, seperti komputer, GPS, atau perangkat pemetaan lainnya, perangkat lunak, software, yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, seperti QGIS atau ArcGIS. Sumber daya manusia, yaitu orang yang mengoperasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam sistem SIG. Komponen SIG yang pertama yaitu data. Data dalam SIG dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang menunjukkan lokasi atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Sedangkan data atribut adalah informasi tambahan yang menjelaskan karakteristik atau sifat dari objek tersebut. Lalu, bagaimana dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak? Mari kita cari tahu. Dalam hardware atau perangkat keras, terdapat 3 tahapan kerja. Tahap yang pertama yaitu tahap memasukkan data. Pada tahap ini, perangkat keras digunakan untuk menginput data ke dalam sistem SIG. Contoh perangkat yang digunakan adalah scanner untuk memindai peta analog menjadi digital, dan digitizer untuk mengubah gambar menjadi bentuk koordinat yang dapat dibaca oleh komputer. Tahap kedua yaitu tahap memproses data. Pada tahap ini, perangkat keras berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan menjalankan berbagai proses analisis dalam SIG. Perangkat yang digunakan antara lain CPU sebagai pusat pemrosesan data, dan hard disk sebagai tempat penyimpanan data spasial maupun atribut yang sedang dianalisis. Tahap ketiga yaitu tahap mengeluarkan data. Pada tahap ini, perangkat keras digunakan untuk menyajikan atau menampilkan hasil dari proses SIG. Contoh perangkat yang digunakan adalah printer, yang digunakan untuk mencetak peta dalam bentuk hard copy, dan plotter, yang mampu mencetak peta berukuran besar dengan detail yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita masuk pada software atau perangkat lunak. Software berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, hingga mengeluarkan data yang diperlukan dalam sistem informasi geografis. Melalui software inilah seluruh proses dilakukan, mulai dari input data spasial dan atribut, pengolahan peta, analisis keuangan, sampai menghasilkan output berupa peta digital maupun informasi lainnya. Lalu, apa manfaat SIG yang dapat kalian ketahui? Coba pikirkan. SIG dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan ruang. Dengan bantuan SIG, perencana wilayah dapat melihat kondisi lahan, kepadatan penduduk, jaringan jalan, hingga potensi bencana. Informasi ini sangat penting untuk menentukan pemanfaatan ruang yang tepat, seperti lokasi permukiman, fasilitas umum, kawasan industri, hingga ruang terbuka hijau. SIG juga dapat digunakan untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Melalui data spasial dan citra satelit, kita dapat mengidentifikasi jenis tanaman, luas lahan, kondisi tanah, hingga perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat penting untuk pengelolaan pertanian, perencanaan produksi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan contoh yang terakhir yaitu SIG untuk mitigasi bencana. Dengan menggunakan SIG, kita dapat memetakan daerah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun erupsi gunung api. SIG membantu memperkirakan tingkat risiko, menentukan jalur evakuasi,
serta merencanakan langkah-langkah penanggulangan sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Baik, teman-teman, sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita telah memahami bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ke ruangan. SIG terdiri dari 4 komponen utama, yaitu data, hardware, software, dan sumber daya manusia. Data di dalam SIG terbagi menjadi data spasial dan data atribut. Kita juga telah mempelajari bagaimana proses SIG berlangsung, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian hasil. Selain itu, SIG memiliki banyak manfaat, seperti untuk perencanaan pembangunan ruang, identifikasi lahan pertanian dan perkebunan, hingga mitigasi bencana. Dengan memahami SIG, kita bisa melihat bahwa teknologi ini sangat penting dalam membantu kita membaca kondisi wilayah dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.